Bab 1038, Pedang Tak Terbatas, Pedang Teratai Hijau. Ini adalah bentrokan kekuatan murni. Su Zimo memegang lotus hijau penciptaan di tangan kirinya. Setiap kali dia melambaikannya, cahaya akan menyebar dan platform lotus akan jatuh, itu bahkan lebih ganas daripada dampak meteor. Meskipun dia tidak memiliki senjata di tangan kanannya, dengan Divine Phoenix Bone-nya, dia juga tidak dirugikan melawan Di Yin's Dragon Battling Truncheon. Pertarungan ini telah mipijaran sisa angka perkasa kuno yang tertinggal di tubuhnya di akhir domain 3 kesengsaraan dan memberinya energi yang sangat besar. Pada saat itu, Su Zimo bertarung semakin sengit. Namun, Di Yin sudah mulai mundur. Dia menyadari bahwa dia mungkin kelelahan sampai mati jika ini terus berlanjut. Dia memiliki warisan tempering tubuh dari Chaos Essence Sect dan Human Emperor dan fisiknya sangat kuat dengan stamina yang panjang. Bahkan penerus sekte penempat tubuh teratas di antara sekte abadi, Buddhis, dan iblis bukanlah lawannya. Atau lebih tepatnya, dia tidak akan takut bahkan jika seseorang dari 9 ras primordial muncul. Namun, dia dirugikan terhadap Su Zimo berulang kali. Tubuh yang ditempa oleh mistik klasik dari 12 Raja Iblis dari Great Wilderness terlalu menakutkan. Bahkan jika dia tidak bisa menyalurkan ki darahnya, fondasi tubuhnya masih ada. Mengingat kekuatan Di Yin, mustahil baginya untuk benar-benar menghancurkan tubuh ini atau melukainya dengan parah. Tiba-tiba, glabella Di Yin bersinar dan kesadaran roh yang menakutkan melonjak keluar, membentuk senjata kesadaran roh yang menyerupai pedang dan pedang di udara. Senjata itu sangat lebar dan bermata di satu sisi, seperti pedang. Namun, di ujung bilahnya, ada dua ujung dan menyerupai pedang. Senjata kesadaran roh memiliki ketajaman pedang panjang dan keganasan pedang panjang, dua aura menyatu dengan sempurna. Ini adalah keterampilan rahasia roh essence kelas atas dari Sekte Chaos Essence, saber tak terbatas. Kesadaran roh Di Yin terlalu menakutkan. Itu sangat kuat sehingga sebanding dengan Dewa Dao karakteristik Dharma. Bahkan jika Dewa Dao karakteristik Dharma ada di sini, dia akan dibunuh dengan satu tebasan dari pedang tak terbatas. Teriakan kejutan datang dari kerumunan. The Great Chaos Essence Palm dan Infinite Sabre adalah dua keterampilan rahasia paling terkenal dari Chaos Essence Sect. Membunuh. Setelah Di Yin mengendalikan Chaos Essence Bell dan menahan serangan dari Creation Green Lotus, dia tiba-tiba melepaskan skill rahasia Essence Spirit miliknya. The Infinite Sabre merobek udara dengan aura destruktif. Ekspresi Su Zimo berubah muram. Kekuatan keterampilan rahasia roh esensi ini belum pernah terjadi sebelumnya. Jika manik-manik doa Mingwang utuh dengan dua manik-manik Buddha yang tersisa, dia mungkin bisa bertahan melawannya. Tapi sekarang, manik-manik doa Mingwang adalah senjata Dharma yang tidak lengkap. Su Zimo dapat merasakan bahwa bahkan jika dia menyalurkannya dengan sekuat tenaga, penghalang manik-manik doa Mingwang tidak akan mampu bertahan melawan ketajaman pedang tak terbatas. Sampai sekarang, dia hanya tahu satu keterampilan rahasia roh esensi, segel Dharmic Rulai. Meskipun roh esensinya yang ada di lotus hijau penciptaan sebagian besar telah pulih, dia masih tidak dapat melepaskan segel Dharmic Rulai. Dalam pertempuran melawan 4 murid tituler sebelumnya, dalam kondisi puncaknya, roh esensinya hampir tersedot kering dan dia hampir pingsan. Jika dia melepaskan Rulai Dharmic Cell sekarang, dia akan kelelahan sampai mati bahkan sebelum dia bisa berbenturan dengan Infinite Sabre. Di Yin berkata dengan membunuh, bela diri yang sunyi, pertempuran ini bisa berakhir sekarang. Belum tentu. Su Zimo mengendalikan pikirannya. Aliran cahaya keluar dari platform teratai hijau, ada 54 biji teratai hijau. Setelah biji teratai hijau bertabrakan dengan keterampilan rahasia roh esensi dari 4 murid tituler, cahaya mereka redup dan mereka tidak lagi tajam. Namun, setelah kembali ke platform teratai untuk dipelihara untuk jangka waktu tertentu, setiap biji teratai hijau telah pulih ke keadaan semula, itu cemerlang dan tajam. 54 biji teratai hijau berkumpul dengan cepat dan menghilang di depan semua orang, berubah menjadi pedang hijau. Bunga teratai diukir di pedang dengan cara yang saleh. Sinar cahaya beredar di pedang hijau dan cahaya kemerahan memenuhi udara. Bunga teratai tampaknya memiliki kehidupan mereka sendiri saat mereka mekar tanpa suara dengan pedang ki. Berdengung. Suara pedang berdengung terdengar. Pedang teratai hijau menusuk ke arah pedang tak terbatas yang datang ke arahnya. Bentrokan antara pedang dan pedang itu sunyi. Namun, di tengah dua pedang dan pedang, badai yang tak terhitung jumlahnya terbentuk. Saber ki memenuhi udara dan pedang ki berceceran di mana-mana. Beberapa pembudidaya yang terlalu dekat dan tidak bisa menghindar tepat waktu dipengaruhi oleh gelombang kejut kesadaran roh yang tersisa. Beberapa dari mereka tercengang dan ekspresi mereka membeku di wajah mereka.
Mereka tidak bergerak sama sekali dan kekuatan hidup di tubuh mereka menghilang dengan cepat saat mereka roboh dengan kaku. Tidak ada luka di tubuh beberapa pembudidaya. Namun, roh esensi mereka dihancurkan oleh gempa susulan dari tabrakan antara pedang tak terbatas dan pedang teratai hijau. Set, kerumunan tersentak. Semua orang bubar dan mundur karena takut terlibat. Pengembalian Void makhluk Dao yang bisa memasuki tanah warisan Dao pasti didukung oleh sosok perkasa tubuh bersama, siapa di antara mereka yang manusia biasa. Namun, beberapa makhluk Dao pengembalian Void ini bahkan tidak dapat menahan gelombang kejut kesadaran roh sisa dari bentrokan roh esensi antara Suzimo dan Diin, siapa yang bisa membayangkan kekuatan dari dua keterampilan rahasia roh esensi. Pedang teratai hijau juga merupakan teknik misterius yang hanya bisa dibuat setelah penciptaan teratai hijau mencapai kelas 6. Setiap biji teratai hijau bersinar dengan cahaya gemerlap dan memiliki ketajaman yang dapat memutuskan roh esensi dan bertahan melawan serangan kesadaran roh. Jika dia memadatkan semua biji teratai hijau, pedang teratai hijau akan terbentuk. Itu adalah teknik membunuh yang menargetkan roh esensi dan memiliki kekuatan yang menakutkan. Bahkan Dewa Dao karakteristik Dharma biasa dapat membuat roh esensi mereka terputus oleh pedang teratai hijau. Dua keterampilan rahasia roh esensi bertabrakan di udara dan saling melahap, tak satu pun dari mereka berada di atas angin. Saber tak terbatas menghilang. Pada saat yang sama, pedang teratai hijau juga menghilang, berubah menjadi 54 biji teratai hijau yang meredup. Mereka kembali ke platform Lotus dan diberi makan perlahan. Pada saat itu, gelombang besar melonjak di hati Diin. The Infinite Saber adalah kartu truf terkuatnya. Dia bahkan telah membunuh Dewa Dao karakteristik Dharma dengan keterampilan rahasia roh esensi itu. Bahkan jika beberapa Dewa Dao karakteristik Dharma dapat menahannya, roh esensi mereka pasti akan terluka parah dan akan sulit bagi mereka untuk bertahan melawan serangan berikutnya. Dia tidak menyangka bahwa Suzimo akan mampu menghadapi serangan pedang tak terbatas tanpa cedera. Ini Lotus Hijau penciptaan lagi. Mata Diin terbakar amarah. Teratai hijau penciptaan adalah hadiah karena menjadi puncak peringkat fenomena 100 tahun yang lalu. Harta itu seharusnya miliknya. Itu semua karena orang di depannya yang mengambil semua miliknya. Menstabilkan. Tiba-tiba, Diin melemparkan Chaos Essence Bell di tangannya ke udara. Cahaya surgawi meledak dari gelabelannya dan memasuki Chaos Essence Bell saat bel berbunyi. Dentang. Seluruh kekosongan bergetar sesaat. Tepat pada saat itu, Chaos Essence Bell melepaskan aura kuno dan tak terbatas. Balok kabut tersebar seperti air terjun dan menyelimuti Suzimo. Suzimo mencibir dan lotus hijau penciptaan di tangannya bergoyang. Teratai hijau naik secara terbalik dan daun teratai memanjang, menghalangi kabut yang jatuh. Lonceng esensi kekacauan tidak bisa menekan lotus hijau penciptaan sama sekali. Pergi. Diin juga melemparkan Dragon Battling Truncheon di tangannya. The Dragon Battling Truncheon berubah menjadi seberkas cahaya dan melesat ke arah batang teratai hijau giok. Teratai hijau berayun lembut dan memukul mundur Dragon Battling Truncheon dengan goyangan lembut. Segera setelah itu, daun teratai memanjang dan membungkus Truncheon pertarungan naga. The Chaos Essence Bell dan Creation Green Lotus hanya menemui jalan buntu berkat Dragon Battling Truncheon. Dengan demikian, Lotus hijau penciptaan tidak dapat menembus selubung lonceng esensi kekacauan dalam waktu singkat. Bab 1039, menghancurkan. Di udara, The Chaos Essence Bell bergetar sedikit di atas Creation Green Lotus. Diin tahu bahwa bahkan jika dia meninggalkan dua senjata Dharma bawaan, tidak mungkin baginya untuk menekan penciptaan teratai hijau. Namun, itu sudah cukup baginya selama tiga senjata Dharma berada di jalan buntu. Dia percaya bahwa tanpa perlindungan dari Lotus hijau penciptaan, Suzimo tidak akan mampu menahan serangan dan teknik pembunuhannya. Berdebur, sosok Diin melintas dan dia tiba di depan Suzimo dalam sekejap mata. Jarak puluhan kaki tercakup dalam sekejap dengan kecepatan yang menakutkan. Guyuran, garis keturunan Diin melonjak seperti tsunami, memancarkan aura menakutkan saat dia mengulurkan telapak tangannya dan menamparkan kepala Suzimo. Ki darah menyembur dan kekuatan Dharma bergemuruh. Kekuatan seluas lautan hancur seperti batu giling raksasa yang bisa menghancurkan, menekan, dan menghancurkan segalanya. Palem esensi kekacauan hebat. Alasan mengapa teknik telapak tangan ini bisa menjadi keterampilan rahasia terkuat Sekte Chaos Essence adalah karena Grid Chaos Essence Palem menyatukan tubuh pembudidaya, ki darah, dan bahkan kekuatan Dharma dengan sempurna. Kekuatan tubuh dan garis keturunannya bukan satu-satunya yang dilepaskan dari serangan telapak tangan itu, ada juga kekuatan Dharma. Kombinasi dari ketiga kekuatan tersebut menyebabkan kekuatan membunuh dari Grid Chaos Essence Palem mencapai batasnya.
Itulah alasan mengapa Di Yin berhasil menghancurkan pelindung dalam Su Zimo dengan satu serangan telapak tangan di masa lalu dan bahkan melukai yang terakhir. Biasanya berbicara, hanya figur perkasa tubuh bersama yang memiliki metode seperti itu. Setiap gerakan yang mereka lakukan adalah kekuatan dan kekuatan surga dan bumi. Teknik gerakan Di Yin terlalu cepat. Dia tidak memberi Su Zimo kesempatan untuk menghindar sama sekali. Saat dia menyerang, dia menutup semua rute pelarian Su Zimo. Su Zimo membuka mulutnya sedikit dan mengucapkan bahasa Sanskerta. Pak, dia menyatukan kedua telapak tangannya dan jari telunjuknya membuat kontak. 4 jari lainnya bersilangan dan memunculkan segel Dharma yang misterius. Segel pondasi tak tergoyahkan. Itu adalah satu-satunya segel pertahanan di Daming Dharmic Seal. Seketika, kaki Su Zimo sepertinya telah tumbuh akar. Itu seperti pohon kuno dengan akar tebal yang tak terhitung jumlahnya menggali jauh di bawah tanah, memanjang dan meraih ke bumi. Ledakan. The Great Chaos Essence Palm dan Immovable Foundation Cell bentrok, mengirimkan gelombang kejut dan kekuatan Dharma terbang kemana-mana. Batu giling raksasa di depan Di Yin berputar terus-menerus dan hancur menuju Su Zimo. Retakan, retakan, retakan. Tubuh Su Zimo bergetar dan akar kekuatan Dharma di bawah kakinya patah. Bahkan segel yayasan tak tergoyahkan tidak dapat menahan kekuatan palem esensi kekacauan besar. Su Zimo didorong mundur. Divine Phoenix Bone tidak bisa dihancurkan dan bisa menahan ketajaman atau serangan senjata dharmik bawaan. Namun, kekuatannya yang sebenarnya sulit untuk diaktifkan dan tidak menimbulkan ancaman bagi Di Yin. Penilaian Di Yin atas situasi ini sangat tepat. Tidak dapat menggunakan lotus hijau penciptaan atau mengaktifkan ki darahnya, seolah-olah Su Zimo telah kehilangan 2 tangan, sulit baginya untuk bertarung. Ledakan. Di Yin tidak menunjukkan belas kasihan setelah menang. Dia melangkah maju dan menamparkan sekali lagi, batu giling raksasa muncul dengan aura kuno. Tanda misterius muncul di batu giling satu demi satu, bersinar seperti kata-kata. Ci, Su Zimo menutup jarinya dan menebas dengan lembut batu giling raksasa yang masuk. Pedang ki yang menyilaukan merobek udara. Seni pedang pembunuh surga. Pedang ki putih bertabrakan dengan batu giling raksasa. Batu giling yang awalnya berputar perlahan tiba-tiba berhenti saat bekas luka pedang yang jelas dan lurus muncul di tengah. Segera setelah itu, batu giling raksasa itu terbelah menjadi 2. Meskipun Great Chaos Essence Palm dihancurkan oleh Heaven's Flying Sword Art, ki pedang yang dilepaskan oleh Heaven's Flying Sword Art juga menghilang ke dalam kehampaan. Jantung Su Zimo berdetak kencang. Sejak dia mengolah Heaven's Flying Sword Art, dia tak terbendung dan tak terkalahkan. Setelah dia memasuki ranah Void Reversion, kekuatan seni pedang bahkan lebih besar. Memikirkan bahwa itu hanya hasil imbang melawan Great Chaos Essence Palm. Tentu saja, itu bukan karena Heaven's Flying Sword Art tidak cukup kuat. Su Zimo telah memperoleh seni pedang pembunuh surga kurang dari setengah tahun yang lalu dan dia hanya punya waktu 3 bulan untuk benar-benar memahami serta mengolahnya. Sederhananya, pedang ki itu hanyalah puncak gunung es dari pemahamannya. Tidak buruk. Di Yin mengangguk dan menyerang sekali lagi dengan tatapan dingin. Lagi. Ledakan. The Great Chaos Essence Palm muncul sekali lagi dan ditekan. Itu adalah teror dari skill rahasia itu. Dengan ki darah, fisik, dan kekuatan Dharma Di Yin, dia bisa melepaskannya hampir tanpa batas sampai dia menjatuhkan lawannya sampai mati. Su Zimo adalah satu-satunya di dunia yang bisa bertahan begitu lama. Adapun seni pedang pembunuh surga, Su Zimo akan membutuhkan waktu lama untuk pulih setelah melepaskan satu pedang ki. Om, Bu, Nih, segel penakluk setan, segel penindas Vien, dan segel perangkap abadi dilepaskan pada saat yang bersamaan. 3 telapak tangan emas turun, ingin memblokir palem esensi kekacauan besar. Ledakan. Batu giling raksasa di udara bertabrakan dengan 3 telapak tangan emas dan tanah terus-menerus. Batu giling menghilang dan 3 telapak tangan emas menghilang juga. Kombinasi dari 3 segel Dharma dan mantra daming yang dilepaskan pada saat yang sama hanya cukup untuk bertahan melawan Great Chaos Essence Palm. Itu tidak berarti bahwa Daming Dharmic Cells tidak bisa dibandingkan dengan Great Chaos Essence Palm. Ada total 6 Daming Dharmic Cells yang melengkapi tasbih Mingwang. 2 segel Dharma Daming yang hilang tercetak pada 2 manik-manik Buddha yang hilang. Legenda mengatakan bahwa kekuatan dari 2 Daming Dharmic Cells adalah yang paling menakutkan. Di antara 6 segel Dharma, mereka adalah yang paling ganas dan kuat. Saat ini, dia tidak bisa bertahan melawan kekuatan penghancur dari Great Chaos Essence Palm hanya dengan 4 Daming Dharmic Cells pertama. Sebelum Su Zimo bisa mengatur napasnya, tangan Di Yin yang lain menyulap batu giling raksasa dan juga hancur.
Serangan Diin seperti badai dahsyat yang tidak memberi Suzimo kesempatan untuk menarik napas. Suzimo tidak punya waktu untuk menyulap seni dharma apapun dan hanya bisa mengangkat tangannya untuk bertahan. Bang! Tabrakan antara daging dan tulang menghasilkan serangkaian suara yang menggelegar. Berderak, berderak, seolah-olah kerangka Suzimo akan hancur berkeping-keping oleh batu giling raksasa saat dia terhuyung mundur. Pakaian di lengannya robek, daging di kedua lengan sudah dicincang oleh Great Chaos Essence Palm, memperlihatkan tulang putih mengerikan yang mengejutkan. Rasa sakit yang hebat melonjak seperti gelombang pasang. Suzimo menghirup udara dingin dan menggertakkan giginya. Dia memelototi Diin dengan ekspresi tenang, matanya sangat cerah. Perasaan senang dari figur perkasa kuno tidak ada habisnya. Pada saat itu sudah habis. Kenyataannya, tidak peduli seberapa kuat stamina mereka, keduanya telah mencapai batas mereka pada titik pertempuran ini. Melepaskan Great Chaos Essence Palm berturut-turut adalah pengurasan besar pada Diin serta beban besar pada tubuhnya. Pada saat itu, tubuhnya mengepul dan ledakannya yang terus-menerus telah menyebabkan dia berkeringat dan wajahnya tampak sedikit pucat. Namun, sebagai perbandingan, kondisi Suzimo jelas lebih buruk. Ini membuat Diin merasa sedikit lega dan auranya terus meningkat, dia siap untuk membunuh Suzimo sekaligus. Desolate Martial, Anda telah menggunakan semua kartu truf Anda. Tunduk. Diin sudah berada di atas angin dan mendekat selangkah demi selangkah. Mengedarkan kidarah dan kekuatan dharmanya sekali lagi, dia melepaskan palem esensi kekacauan besar dan menekannya dengan paksa. Ledakan. Batu giling raksasa muncul sekali lagi dan berputar perlahan. Seluruh kekosongan di bawahnya terdistorsi dan dihancurkan sedikit demi sedikit. Bab 1041, Bunuh. Dalam sekejap, Suzimo mendekati Diin. Meskipun kekuatan api Caturadi Dao kuat dan suhunya cukup tinggi untuk membakar semuanya, itu tidak membahayakan Suzimo. Sekarang setelah dia lebih dekat, Suzimo dapat dengan jelas melihat melalui lapisan api bahwa pakaian Diin telah berubah menjadi abu. Di bawah pembakaran Caturadi Dao Fire, dagingnya terbelah dan dia mengeluarkan aroma terbakar yang menyengat. Meski begitu, di bawah penindasan kidarah dan kekuatan dharmanya yang kuat, api Caturadi Dao hanya membakar dagingnya tanpa menembus tulang dan organnya. Fisik dan garis keturunan yang menakutkan. Tanpa api Caturadi Dao, Suzimo tidak akan memiliki kesempatan untuk menang jika hal-hal berlarut-larut. Tapi sekarang, tabel telah berubah. Mata Suzimo bersinar terang dengan niat membunuh saat dia mengulurkan telapak tangannya yang besar. Mengepalkannya, dia meninju dada Diin. Mengaum. Bahkan di dalam api, Diin masih bisa merasakan bahwa seseorang sedang menyerangnya dan mengaum. Tenggorokannya dipenuhi asap dan debu. Raungan itu juga serak dan menusuk telinga. Diin mengayunkan tangannya dan menyambut tinju Suzimo. Kesadaran rohnya tidak dapat mendeteksinya sama sekali dan matanya sudah dibutakan. Serangan balik ini murni berdasarkan bakat dan naluri bertarungnya yang kuat. Diin memang monster yang menjelma di era saat ini. Untuk bisa melawan setelah dibakar dalam keadaan seperti itu, dia benar-benar kuat. Betul sekali. Jika bukan karena Suzimo, Diin pasti akan menjadi eksistensi seperti kaisar kuno di masa depan. Banyak pembudidaya dipenuhi dengan emosi ketika mereka melihat itu. Bang! Suzimo menghindari telapak tangan Diin dan meninju dadanya. Diin dibakar sedemikian rupa sehingga matanya dibutakan dan kesadaran rohnya lumpuh. Untuk Suzimo yang memiliki kekuatan tempur jarak dekat yang mengerikan, terlalu mudah baginya untuk menghindari serangan Diin. Pukulan ini untuk Ji Chengtian. Suara Suzimo menembus api dan terdengar di telinga Diin dengan niat membunuh yang dingin. Puff! Diin meludahkan seteguk darah. Sebelum bisa memercik dalam kehampaan, itu dibakar menjadi ketiadaan oleh api Caturadi Dao. Dada Diin runtuh dalam-dalam dan tanda tinju muncul. Retakan muncul di tulang dada setelah pukulan itu. Pukulan ini untuk Little Fatty. Mengambil langkah ke depan, Suzimo meninju sekali lagi di jejak pukulan sebelumnya. Bang! Pukulan lain mendarat dengan keras di dada Diin. Seolah-olah dia disambar petir, sebagian besar dadanya ambruk dan tulang rusuk yang tak terhitung jumlahnya hancur ke dalam organnya. Dia batuk seteguk besar darah saat busa menggelegak di mulutnya. Awalnya, api Caturadi Dao tidak bisa menembus pertahanan daging dan darahnya untuk meresap ke tulang dan organnya. Namun, setelah dua pukulan berturut-turut, api yang mengamuk sudah membakar ke arah organnya melalui luka di dadanya. Diin terhuyung-huyung dan bergoyang, mundur tanpa sadar. Suzimo berjalan menuju Diin dan mengangkat tinjunya sekali lagi. Pukulan ini untuk Solitaire Cloud. Suzimo melangkah keluar dengan langkah bajak surga dan mendarat dengan keras di depan Diin. Memutar pinggangnya,
Dia mengumpulkan semua kekuatan di tubuhnya dan meninju dada Di Yin yang sudah roboh. Uff, dada Di Yin memuntahkan panah darah, itu ditembus oleh 3 pukulan Su Zimo. Hasil saat ini tidak berbeda dengan Solitary Cloud. Namun, fisiknya kuat dan vitalitasnya terlalu bersemangat. Meskipun dia terluka parah, dia masih bisa berdiri di tempat. Tatapan Su Zimo dingin saat dia memelototi Di Yin yang diselimuti api dan berkata perlahan, dengan pukulan terakhir ini, aku akan mengirimmu pergi. Dia mengulurkan lengannya yang tampak lemah dan lemah seperti belalai gajah dewa dan melemparkannya ke kepala Di Yin. Astaga, telapak tangan Su Zimo mendarat di kepala Di Yin dan memukul dengan ganas. Retakan, retakan, retakan. Di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, kepala Di Yin berputar beberapa kali di lehernya dan hampir putus. Saat itu, seberkas cahaya melesat ke langit. Roh esensinya telah keluar dari tubuhnya. Bahkan di bawah pembakaran Caturadi Dao Fire, Di Yin memilih untuk menggunakan esens spiritnya untuk melarikan diri dari tubuhnya. Roh esensinya terbungkus dalam jubah Dharma yang bersinar terang. Itu adalah senjata Dharma esensi roh. Setelah roh esensi Di Yin menembus api, jubah Dharma di tubuhnya tidak dapat menahan panasnya api Caturadi Dao dan menyala dalam sekejap mata. Senjata Dharmik roh esensinya hancur. Dia membuang jubah itu dengan tergesa-gesa dan roh esensinya melarikan diri. Kamu masih mencoba melarikan diri. Su Zimo mencibir dan melompat ke udara, mengeluarkan raungan tiba-tiba. Membunuh. Keterampilan rahasia domain suara, Thunder Celap Kill, meledak. Esens spirit Di Yin bergidik dan Su Zimo sudah menyusul dari belakang. Yang terakhir menjangkau dengan telapak tangannya yang besar dan roh esensi Di Yin terperangkap di dalamnya. Fufu. Di Yin tertawa meskipun dia tahu bahwa dia pasti akan mati. Desolate Martial, bahkan jika kamu membunuhku, kamu tidak akan bisa hidup lama. Anda membunuh begitu banyak murid tituler di tanah warisan Dao ini dan Anda pikir Anda bisa bertahan. Petik 2. Ekspresi Su Zimo tenang dan tidak tergerak saat dia berkata dengan acuh tak acuh, tidak apa-apa. Bahkan jika aku mati, aku akan membunuhmu terlebih dahulu. Setelah berhenti sejenak, Su Zimo memikirkannya dan berkata, akan terlalu mudah bagimu jika aku membunuhmu segera. Saya ingin tahu peluang apa yang Anda peroleh. Aku ingin semua kesempatanmu. Setelah mengatakan itu, bola cahaya muncul di telapak tangan Su Zimo. Bola cahaya dipenuhi dengan ki iblis hitam yang menyerupai rantai dan mengunci roh esensi Di Yin di dalamnya. Apa yang sedang kamu lakukan? Akhirnya, Di Yin merasakan sedikit ketakutan. Cari jiwamu, tentu saja. Su Zimo berkata dengan dingin dan menyalurkan seni pencarian jiwa tanpa ragu-ragu. Swoosh, swoosh, swoosh. Gambar-gambar melintas di benak Su Zimo satu demi satu. Itu dimulai dari awal kultivasi Di Yin dan terjadi dengan kecepatan yang sangat cepat. Su Zimo tidak berhenti sama sekali ketika dia melihat adegan Ki Condensation dan Foundation Establishment. Dalam sekejap, dia melihat ke belakang. Dia menginginkan keterampilan rahasia seperti Great Chaos Essence Palm dan Infinite Sabre. Adegan berubah. Di ruang rahasia, seorang pria parubaya duduk bersila. Dia tampak tidak lebih dari 34 tahun. Namun, matanya dipenuhi dengan perubahan waktu, tidak diketahui berapa lama dia hidup. Di Yin berlutut dengan patuh di depan pria parubaya itu. Hari ini, saya akan memberikan keterampilan rahasia terkuat Sekte Chaos Essence, Great Chaos Essence Palm, kepada Anda. Pria parubaya itu berkata perlahan. Mata Su Zimo berbinar dan dia mendengarkan dengan ama. Tiba-tiba, mata pria parubaya yang awalnya duduk di atas sajadah itu bersinar terang saat dia melihat kehampaan di sampingnya. Niat membunuh muncul dari matanya saat dia berkata dengan dingin, siapa kamu? Beraninya kamu memata-mataiku, Divan, memberikan Dao. Petik 2. Ledakan. Pikiran Su Zimo tersentak dan seni pencarian jiwanya berhenti. Seketika, dia bangun dan sebelum dia menyadarinya, dia basah oleh keringat. Ekspresinya muram saat dia mengerutkan alisnya karena terkejut. Seni pencarian jiwa menjelajahi ingatan Di Yin. Dengan kata lain, ingatan itu adalah semua peristiwa yang telah terjadi dan telah diperbaiki. Namun, dalam ingatan itu, pria parubaya yang memberikan Dao kepada Di Yin mampu membangunkan dan menemukan keberadaannya. Itu terlalu menakutkan. Metode ini telah melampaui pemahaman Su Zimo dan bahkan lebih jahat daripada seni pencarian jiwa. Itu mungkin kekuatan surgawi. Mengambil napas dalam-dalam, Su Zimo menekan pikiran yang mengganggu di benaknya untuk sementara dan melihat roh esensi Di Yin dalam bola cahaya dengan ekspresi dingin. Tidak peduli apa, Di Yin pasti akan mati. Su Zimo menutup telapak tangannya. Roh esensi Di Yin hancur.
Dao menjadi esensi kekacauan, Di Yin, sudah mati. Bab 1042, Ucapan Tripod Manusia. Medan perang itu sunyi. Mayat Di Yin terbaring diam di atas reruntuhan, tak bernyawa. Banyak pembudidaya melihat mayat dengan mulut ternganga, tidak dapat pulih dari keterkejutan mereka. Sebelum ini, siapa yang bisa membayangkan bahwa Dao Being Chaos Essence, Di Yin, akan mati di sini? Di Yin baru berkultivasi selama lebih dari 200 tahun dan prestasinya sangat mempesona. Dia bahkan telah memperoleh warisan Kaisar Manusia dan dipuji sebagai monster nomor satu yang menjelma dari Sekte Esensi Kekacauan dan bahkan daratan Tianhuang. Dia pernah menjadi nomor satu dari peringkat fenomena. Dia telah membunuh musuh yang tak terhitung jumlahnya yang jauh di atas ranah kultivasinya. Bahkan di antara murid-murid tituler, tidak ada yang mau melawannya. Namun, bahkan inkarnasi monster seperti itu telah jatuh. Dalam kehidupan ini, Sekte Esensi Kekacauan tidak hanya menghasilkan Di Yin, tetapi juga Ye Tiancheng, mereka dipuji sebagai paragon kembar esensi kekacauan. Hampir semua orang berpikir bahwa dengan dua teladan ini, Sekte Esensi Kekacauan akan menjadi pemimpin Sekte Abadi tak lama lagi. Awalnya, Master Sekte Tousan Keren Sekte ingin mengorbankan Leng Rou sebagai pendamping Dao Ye Tiancheng karena dia melihat potensi Chaos Essence Sect. Tapi sekarang, paragon kembar esensi kekacauan sudah menjadi bagian dari masa lalu. Dalam 1 tahun, kedua teladan dibunuh satu demi satu oleh orang yang sama. Sepanjang sejarah, ada banyak teladan. Namun, sangat sedikit yang benar-benar dapat mencapai akhir dan berdiri di puncak daratan Tianhuang. Setiap teladan akan menghadapi bahaya tak berujung dalam pertumbuhan mereka. Jika mereka mati sebelum waktunya, mereka akan segera dilupakan, bahkan jejak mereka yang tertinggal akan tersapu bersih oleh pasir waktu. Saat Dao menjadi esensi kekacauan, Di Yin meninggal, total 8 murid tituler telah jatuh di sini. Tanah warisan Dao telah menjadi tanah pemakaman bagi murid tituler generasi ini. Di reruntuhan, sosok berjubah hijau berdiri di samping mayat Di Yin. Dia tidak terlihat kuat, pada kenyataannya, dia terlihat lemah dan memiliki fitur yang halus. Namun, tidak ada yang berani memandang rendah dia. Bela diri sunyi. Untuk naik pangkat dengan menginjak-injak mayat 8 murid tituler, mungkin tidak pernah ada monster yang menjelma dengan metode dan keberanian seperti itu sepanjang sejarah. Desolate Martial ingin mendirikan Dao dan memberikan seni bela diri kepada semua makhluk hidup. 14 kata yang terdengar di tanah warisan Dao sebelumnya berdering di benak para pembudidaya yang hadir dengan cara yang memekakkan telinga. Mungkin, jika orang ini tidak mati, dia mungkin benar-benar dapat memberikan seni bela diri kepada semua makhluk hidup dan mengubah nasib daratan Tianhuang. Mungkin, daratan Tianhuang akan menyambut era keemasan lain yang tidak lebih lemah dari era kuno. Pikiran yang sama muncul di benak banyak kultivator. Bagaimana itu? Apa kamu baik-baik saja? Lin Xuanji berlari. Ketika dia melihat Suzimo terdiam, dia mengulurkan telapak tangannya dan melambaikannya di depannya. Suzimo mengangguk. Seni pencarian jiwa terputus dan dia tidak bisa mendapatkan palem esensi kekacauan besar dan keterampilan rahasia lainnya. Tentu saja, itu tidak masalah. Namun, ketika dia mengingat tatapan menakutkan pria paruh baya selama pencarian jiwa, jantungnya berdenyut. Dia tidak bisa menjelaskannya dengan jelas, itu seperti dorongan tiba-tiba dan dia merasa bahwa bencana akan segera terjadi. Mengambil napas dalam-dalam, Suzimo menekan perasaan itu untuk sementara dan mempertahankan lotus hijau penciptaan. Dia berhenti dan merenung sejenak. Tampaknya memikirkan sesuatu, dia mengambil lotus hijau penciptaan dari kesadarannya dan memegangnya di telapak tangannya. Sekarang Di Yin sudah mati, Chaos Essence Bell dan Dragon Battling Truncheon menjadi tidak memiliki pemilik. Suzimo menyimpan 2 senjata Dharma bawaan dan tas penyimpanan Di Yin. Kamu benar-benar mendapatkan emas kali ini. Lin Xuanji memberinya acungan jempol diam-diam. Kamu tidak hanya selamat dari bencana, kamu bahkan mendapatkan begitu banyak harta. Mengesampingkan tas penyimpanan murid tituler ini, senjata Dharmik takdir mereka sendiri sangat luar biasa. Saudara Lin, saya tidak bisa cukup berterima kasih atas kebaikan Anda. Saya pasti akan menyimpan rasa terima kasih ini di hati saya. Petik 2. Suzimo berkata dengan kepalan tangan. Lin Xuanji mengibaskannya dan tertawa kecil. Hubungan seperti apa yang kita miliki? Kami adalah orang-orang yang menerobos masuk ke sarang naga bersama saat itu. Petik 2. Keduanya saling bertukar pandang dan tersenyum. Hanya mereka berdua yang mengerti apa yang dia maksud. Saat itu, untuk menghindari pengejaran Raja Istana Gagak Darah,
Suzimo secara tidak sengaja menerobos ke lembah tulang naga dan bertemu Lin Xuanji secara kebetulan. Saudara Su, apakah ada sesuatu di pikiranmu? Lin Xuanji sangat teliti dan tidak bisa tidak bertanya ketika dia melihat kekhawatiran di mata Suzimo. Suzimo menghela nafas dengan lembut. Aku harus bertemu seseorang. Siapa? Lin Xuanji bertanya. Suzimo menjawab, gadis murni dari Sekte Iblis. Gadis murni dari Sekte Iblis adalah Iblis Ji. Dia. Lin Xuanji mengangkat alisnya dan mengungkapkan ekspresi tercerahkan. Dia mengorbankan dirinya untuk tripod manusianya. Hanya tepat bagimu untuk mengunjunginya. Petik 2. Kamu tahu tentang tripod manusia? Suzimo sedikit terkejut. Saya tahu sedikit. Lin Xuanji berkata, tripod manusia biasa mengacu pada gadis-gadis muda yang digunakan oleh para pembudidaya dari jalur sesat untuk menyerap esensi yin untuk berkultivasi. Namun, tripod manusia dari Sekte Gadis Murni dari Sekte Iblis benar-benar berbeda. Menurut apa yang saya ketahui, di antara 7 Sekte Iblis, Sekte Hujan Awan menganut dao pemanjaan. Pria dan wanita tidak mengikuti aturan etiket dan bersanggama dalam keadaan alami mereka. Yin dan yang saling berhubungan dan langit dan bumi bergabung. Satu-satunya aturan adalah mereka tidak boleh menginvestasikan emosi pribadi mereka ke dalamnya. Di sisi lain, Sekte Gadis Murni adalah kebalikannya. Mereka mempraktikkan dao untuk memadamkan keinginan mereka. Pure Maiden setiap generasi dapat memilih seorang pria sebagai tripod manusia mereka. Sementara mereka bisa jatuh cinta dengan pria itu, mereka tidak boleh memiliki apapun terhadapnya. Dengan berkultivasi dengan bantuan tripod manusia, gadis murni dari Sekte Iblis akan membuat hati dao-nya terus-menerus untuk meningkatkan kultivasinya. Perawan murni dari Sekte Iblis dapat melukai siapapun di dunia ini kecuali tripod manusianya. Selanjutnya, kekuatannya akan menghilang saat dia memiliki untuk tripod manusia. Jika dia menggunakan metode pengorbanan, kekuatannya akan ditransfer ke tripod manusia. Setelah mengatakan itu, Lin Xuanji meratap, gadis murni dari Sekte Iblis generasi ini mungkin hancur. Harganya terlalu tinggi. Dalam pertempuran 20 hari yang lalu, Iblis Ji mengorbankan dirinya dan tubuh Suzimo pulih. Kekuatan dharmanya melonjak dan dia berhasil melarikan diri dari pengepungan 5 murid tituler. Adapun dirinya sendiri, kultivasinya dihancurkan dan dia direduksi menjadi manusia biasa. Bahkan jika hatinya dao diakui oleh makhluk kuat dari Sekte Gadis Murni, itu tidak berguna. Mata Suzimo dipenuhi dengan rasa bersalah dan menyalahkan diri sendiri. Awalnya, dia tidak tahu apa-apa tentang hal-hal itu. Dia hanya mengerti arti dari tripod manusia Sekte Gadis Murni melalui warisan langit kekaisaran leluhur setengah bela diri. Sayangnya, sudah terlambat bahkan jika dia tahu. Obsesi Sekte Iblis benar-benar telah mencapai keadaan seperti itu. Di atas kertas, terdengar mudah menjaga emosi tanpa. Namun, itu sangat sulit dalam kehidupan nyata. Semakin dalam emosi seseorang, semakin sulit untuk menahannya. Itu benar-benar bertentangan dengan sifat manusia. Tidak peduli apa, aku harus menemukannya. Suzimo berkata, ini adalah tanah warisan dao di mana para pembudidaya ada di mana-mana. Dia pasti akan berada dalam bahaya jika dia kehilangan semua kekuatannya. Ayo pergi. Saya akan menemani Anda untuk melihat-lihat. Petik 2. Lin Xuanji menepuk bahu Suzimo dan menghibur, jangan khawatir, selama dia masih dalam warisan patung batu iblis, tidak akan terjadi apa-apa padanya. Tanpa mengatakan apa-apa lagi, mereka berdua menghilang dalam sekejap.